Halo guys, jadi hari ini kita mau bikin podcast, mini podcast aja sih tentang sibling, oke? Jadi dia nggak tahu pertanyaannya, gue juga baru tahu ya pertanyaannya. Jadi yang pertama, apa kejadian paling konyol atau memalukan yang pernah kita alami bersama saat masih kecil yang sampai sekarang membuat ketawa? Gue duluan. Jadi dulu tuh dia tuh sering banget ngintilin gitu, kayak gue kemana-mana diintilin gitu. Terus gue tuh dari kecil orangnya eksplorasi banget, kayak apa aja gue cobain gitu. Cuman kan dia kan masih kecil nggak ngerti kan. Terus suatu ketika kita nyobain lewat jalan pintas yang nggak pernah kita lewatin. Gue tuh lupa ya. Oke, tembusan gitu lah. Lupa siang atau sore gitu. Terus taunya tuh nembus-nembus ke kayak gumukan sampah gede banget, dan kita nyangkut di tengah-tengah. Terus sendalnya dia, sendal mahal Crocs waktu itu, Rok hijau, ungu. ungu ya? Itu nyangkut. Terus kayak gue panik ya. Di gusuran ya? Iya, di gusuran. Gue panik. Terus ya udah, kita akhirnya di tengah-tengah kita minta tolong orang, tolong toh. Akhirnya ada orang dari jauh nyamperin kita buat nolongin kita, karena bener-bener kayak lu bayangin di tengah gumukan. Bener-bener kayak sampah itu kayak di bantar gerbang gitu loh. Nggak seselebay itu sih, cuman kayak kayak bukit lah gitu. bukit lah, kayak gini nih. Iya, kayak gitu. Terus dia masih bocil, gue bingung, gue juga masih bocil. Ya kan kita sama-sama masih bocil kan, terus kayak kita lah gimana nih gitu. Iya, terus akhirnya ditolongin untungnya. Jadi jangan lupa guys, walaupun kita introvert, kita harus minta tolong. Karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau misal dari gue itu adalah waktu itu kan gue kan masih kecil ya, terus dia tuh main, terus habis itu gue tuh udah kebelet BAB. Dia bosan karena gue itu mulu, gue udah kebelet BAB banget. Terus habis itu terus akhirnya gue BAB di celana karena dia nggak mau nemenin gue di kamar mandi. Padahal gue nggak minta cebokin anjir, gue cuma minta temenin doang di kamar mandi, tapi dia nggak mau nemenin. Itu sumpah dia jahat banget anjir. Gue BAB dan BAB tuh keras gitu, bulat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Menurut lo, di antara kita berdua, siapa yang paling mirip dengan papa dan siapa yang paling mirip dengan mama dalam hal sifat? Gue dulu ya. Jadi kalau misalnya menurut gue lebih mirip sama bapak gue karena gue orangnya agak keras ya. Jadi bapak gue kan orangnya juga agak keras ya. Jadi gue agak mirip sama bapak gue. Gue di dalam beberapa hal keras, tapi gue juga hati gue lembut kayak mama gue. Anjay. Nggak, kayak gue tuh gampang tersentuh gitu guys. Kalau dia nggak tahu, tapi dia lagi kerja, jadi kayak ya udah. Ya, apa? Tadi Siapa yang paling mirip sama mama, papa? Lu lebih mirip mama sama papa dan kenapa? kalau gue sebenarnya sedikit banyak tuh nyeplak mama sih kalau gue ya. Banyak berarti. Oh banyak. Secara nggak sadar gitu. Karena mungkin setelah gue pelajari ya psikologisnya, anjay. Jadi kayak sifat kita besar itu sedikit banyak terpengaruh dari didikan orang tua gitu. Misalnya kayak kalau orang tua lu keras, itu biasanya terceplak di lu juga, walaupun itu secara tidak sadar gitu. Nah makanya gue sadar bahwa walaupun gue juga kayak agak kontra gitu ya sama emak gue, kayak prinsip dan lain-lainnya, cuman pas secara tidak sadar gitu ada keputusan gue yang ternyata mirip gitu sama polanya emak gue. Nah itu Gitu. iya, nah itu kita sebagai generasi sekarang, kita punya dua pilihan antara melanjutkan atau stop sampai di generasi kita aja. Nah itu kalau misalnya kita stop, berarti kita harus sadar tuh gimana cara nge-stopnya. Gimana Bijaknya cara seperti nge-stopnya gitu. kayak gimana? Contoh cara nge-stopnya kayak gimana? Oke. Jadi kita apa namanya? Vulnerable. YouTube ya? Vulnerable session anjir. Jadi satu hal yang terceplak gitu ya, terceplak dari orang tua gue adalah orang tua gue, terutama ibu gue tuh tipikal orang yang lo harus ranking 1 dulu baru bisa dapet apa gitu. Betul. Bener-bener ranking 1, nggak boleh ranking 2 atau 3. Iya gitu. Pokoknya intinya kayak lo harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dan itu ternyata imprint gitu atau nyetak di gue sampai gue besar, bahwa gue harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau untuk sesimpel dicintai gitu. Gue harus melakukan sesuatu. Contohnya kayak ya kalau misalnya gue ya sesimpel kayak gitu, kalau misalnya gue lagi suka sama orang gitu ya, kadang gue merasa gue harus melakukan sesuatu dulu nih dan buat dapet output sesuatu nih ke orang itu. Somehow
gue udah melakukan sesuatu tapi orang yang doi gue ini tidak melakukan apa yang gue kira dia harus lakukan gitu. Ekspektasi lo gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah itu menurut gue di otak gue aneh awalnya pas gue nggak sadar, kok dia nggak ngelakuin ini sih? Gitu. Padahal gue udah melakukan A, harusnya dia melakukan B gitu sebagai Iya. Somehow outputnya. gue juga kayak gitu sih, jujur. Iya kan? Iya, karena kayak menurut gue kayak karena kita terbiasa dengan mendapatkan imbalan setelah kita melakukan sesuatu, bukan kayak gitu sih konsepnya. Maksudnya kayak kita melakukan sesuatu, habis itu kita mendapatkan sesuatu, tapi itu benar-benar kita harus benar-benar ranking 1 dulu untuk mendapatkan. Contoh, kita mau beli sepatu, ya kita harus ranking 1 dulu gitu. Iya kayak gitu. Jadi itu tercetak juga dari kehidupan sehari-hari, terutama yang paling menampar gue adalah kehidupan percintaan ya gitu. Ternyata pas gue sadarin si orang ini tidak melakukan B gitu ya, yang seharusnya di otak gue tuh melakukan. Ternyata itu ya titik balik gue untuk menyadari bahwa banyak pola-pola di hidup gue yang ternyata imprint atau kayak tercetak dari pola asuh dari orang tua gue gitu. Jadi dari situ gue sadar bahwa gue tuh untuk menerima sesuatu gue nggak harus melakukan sesuatu gitu. Kayak gitu. Dan kalau gue melakukan sesuatu gue juga nggak mesti mengekspektasikan mendapat sesuatu kayak gitu. Jadi dari situ pelan-pelan sih gue belajar bahwa ya hidup itu nggak linear. Kalau X hasilnya Y gitu. Oh, jadi Kalau nggak Y selalu lurus ya. harusnya hasil Z enggak gitu. Kadang ya kalau lu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba Tuhan ngasih 1 M gitu ya. Amin gitu. Kayak gitu. Jadi memang untuk mungkin mindset ini nggak semua orang bisa relate gitu karena asuhan orang tuanya beda-beda, tapi yang butuh diketahui adalah sedikit banyak asuhan orang tua tuh bisa tercetak di kita gitu. Tapi pertanyaannya apakah mau melanjutkan atau enggak? Kalau yang bagus dilanjutkan, kalau yang enggak menurut aku di stop saja. Oke, bagus banget ya pernyataan dari Risma Koironisa ini, benar-benar yang sangat-sangat kayak menurut gue tutur katanya tuh udah bagus banget nih dia, karena dia biasa ngajar guys. Oke, lanjut ya. Kapan terakhir kali kita merasa sangat kompetitif satu sama lain? Apa itu soal nilai sekolah, hobi, atau perhatian dari orang tua? Lo dari lo. Kompetitif. Kapan? Kompetitif ke lu. Iya. Oh, itu udah Itu udah lama banget ya. iya, jadi tuh kita tuh beda 5 tahun ya. Kita beda 5 tahun. Dia 2001, gue 2005. Nah, jadi dulu tuh gue kira gue bontot guys. Dia gagal bontot guys. Gagal bontot hashtag ya. Hashtag kayak gagal hashtag gagal bontot gitu. Gara-gara dia lahir. Jadi budaya di keluarga gue tuh kalau bontot tuh dapat paha yang pentung tuh kan paling enak ya. Iya. Gitu lah. Terus tiba-tiba pas dia lahir paha gue tuh diambil sama dia. Gue kira lu suka sayap. Agak. Sedangkan gue tuh orangnya ya cukup apa ya teritorial gitu ya, kalau kucing tuh teritorial gitu ya. Sayap tuh apa? Terus kayak paha mama tuh punya gue gitu, buat gue giniin. Terus pas gara-gara ada lu jadi nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu. Terus jadi pas kecil itu pas mungkin SD sampai SMP kali ya, gue tuh ngerasa dia tuh kompetitor gue dalam hal apapun gitu. Makanya dulu kalau lu sadar juga kita sering banget berantem sih. Iya, kita sering banget berantem itu sampai kayak jambak-jambakan. Parah sih gue sih yang jambak dia sih, dan gue yang nyangkap dia, gue yang memberikan dia suatu hal yang kayak gitu. Nah gitu, kayak udah mah gue kompetitif, dianya tuh senggol bacok. Jadi kayak orang tua kita juga kayak harus tapi sabar orang sih. tua kita anunya ke gue, Apaan? belanya ke gue. Ya biasa lah bontot. Karena gue bontot. Oke, kalau misalnya dari gue sih, gue jujur gue jarang banget ngerasa kompetitif sama dia. Pernah gue ngerasa waktu dia bukan kompetitif sih, gue lebih ke iri aja di dia masuk IPB anjir. Kayak gue enggak, tapi kan kita nggak ngelihat dari usaha-usaha sebelumnya, kita nggak boleh kayak gitu guys. Tapi kayak ya itu sih, yang itu gue ngerasa kayak iri aja sama dia somehow, karena menurut gue apa sih namanya, univ gue bagus kok, cuman kayak gue pengen masuk IPB aja gitu, tapi gue nggak ngerasa itu suatu hal yang kompetitif. Gue tuh orangnya nggak terlalu medeliin orang lain ya, jadi kayak misalnya dia mau ngapain juga gue terserah gitu, jadi gue nggak ngerasa kompetitif juga. Dan juga karena mungkin selalu gue yang diprioritasin, ya nggak, selalu gue yang diprioritasin, jadi gue nggak ngerasa sesuatu yang ada kompetitif gitu. Jadi gue ngerasa gue selalu winner gitu loh. Ya, kalau gue icon. Ya dia optional. Oke, lanjut ya. Apa satu hal penting, satu hal aja ya yang kamu pelajari dari diri gue dan sebaliknya yang menurut lo mempengaruhi cara kita tumbuh dewasa? Satu aja. Oke, kalau dari gue adalah dia tuh bener-bener orangnya tuh kayak, maksud gue tuh kayak
orangnya tuh apa ya, bahasanya tuh apa ya Riz ya, dia tuh work hard banget guys. Gue bener-bener, iya gue bener-bener salut banget sama dia, dan cara dia berpikir YOLO itu gue suka sih. Tapi somehow dia nggak YOLO sih, tapi kayak kalau misal dia lagi YOLO gue suka banget. Emang gue YOLO? Kadang-kadang lu YOLO, kadang-kadang lu enggak. Gue suka kalau lu YOLO. Pas gue YOLO tuh kayak gimana? Contohnya kayak kita lagi kayak riuh gitu, lu kayak nah itu YOLO, itu gue suka karena sifat itu yang bikin kita hidup kita simple, nggak ribet. Oke? Oke. Kalau lu sebenarnya gue tuh menyadari satu hal di Ririn adalah dia tuh nggak tahu malu. Gue kayak bisa kargo di sini. maksudnya dia tuh semakin besar ya. Gue nggak tahu malunya tuh keluarnya pas kapan, tapi gue baru sadar tuh akhir-akhir ini dia tuh beneran yang kayak terabas aja gitu loh. Misalnya kayak kalau kita masih ada jaim-jaimnya gitu, misalnya kayak ini in the good way ya, in the good way ya. Misalnya kayak misalnya kayak waktu lu nyari magang terus lu nge-story info locker gitu-gitu kan. Terus nge-tag-nya orang, maksudnya banyak orang yang bantuin nge-repost gitu. Nah, kalau di gua yang sangat gengsian ini tuh gua ngerasa gua malu gitu, tapi dia nggak malu dan beneran hasilnya dapet kan. Kayak gitu. Jadi mungkin yang gue pelajarin dari dia adalah nggak tahu malu. Kayak kadang kita memang harus perlu nggak tahu malu buat terlihat gitu. Biar kita tuh show up guys, kita tuh ada di dunia ini, kita tuh show up. Dari hasil nggak tahu malu itu gue dapet dari temen kakak gue itu. Habis itu dia nge-DM gue, dia nge-review CV gue, dia pokoknya dia segalanya lah, maksudnya dia segalanya ngebantuin gue, keren banget. Jadi nggak tahu malu guys. Nggak tahu malu, santai aja guys. Karena kalau misalnya gini loh guys, karena orang itu nggak bakalan mikir lo terlalu lama. Misalnya lo ketemu dia terus lo nganggap dia tuh aneh, tapi itu cuma 5 menit doang. Abis itu kayak ya udah, gue kan ada urusan lagi gitu ya guys ya. Terus habis itu sebutkan, ini kan udah ya. Menurut lo perubahan terbesar dari kepribadian gue sejak kita masih kecil sampai kita di posisi sekarang apa? Kalau lo, jadi tuh dulu dia tuh menurut gue ya, di otak gue dia nyebelin kan. Kayak pertama dia mengambil apa bontot gue. Terus kedua dia tuh dulu tipikal orang yang kalau di luar tuh dia happy gitu, tapi di rumah tuh dia nangis gitu. Bete ya? Bete, nangis. Terus kalau nangis tuh lama gitu. Jadi kayak sebel lah gitu, gue kan gitu nyebelin. Terus kalau sekarang itu karena mungkin dia emosionalnya udah jadi gitu ya. Jadi dia lebih ke ngomong gitu loh. Ngomong. Jadi kayak yang posisi gue sebagai bontot yang diambil, sekarang gue bontot lagi karena ngomong sama dia. Oke, kalau misalnya dari gue itu tuh sebenarnya dia sih, sebenarnya si Risma tuh orangnya dulu ribet banget ya guys ya. Ribetnya tuh bukan main itu, ribetnya tuh seribet banget itu. Gue nggak ngerti kenapa dia terlahir sebagai manusia terribet sedunia. Tapi sekarang tuh dia better guys. Jadi kayak dia tuh udah menerima masukan-masukan. Contohnya dia waktu itu beli apa namanya, tas koper. Menurut gue kayak ngapain anjir. Terus habis itu dikasih masukan sama temennya Manisa, lu jangan pakai tas itu, lu pakai tas ini. Dia ngasih kan tas si Manisa, dikasih, habis itu dia pakai dan sekarang dia tuh prinsipnya money, if ada money itu jadi simple ya nggak? Nggak usah, kalau misalnya ada money ada gue. Oh iya. Ada money ada gue. Ada money ada Ririn gue dimomong. Ya. Jadi kayak gue simple aja, kayak gue ngomong dia, gue yang take care of her gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting ada duit, ada gue, itu udah simple. Tapi dulu tuh bener-bener ribet banget dan dia tuh nggak tahu gitu loh. Kayak misalnya ada orang suka sama dia nggak tahu. Tapi kalau sekarang menurut gue udah better sih. Tes yang suka sama gue kesini dong. Yang suka sama dia boleh PC gue ya. PC. Oke. Jadi ini terakhir ya, ini last but not least, yaitu bagaimana kamu membayangkan hubungan persaudaraan kita 10 atau 20 tahun ke depan. Oke, kalau gue mungkin gue tuh ada plan Rin. Oh iya, untuk merantau. Ya kayak merantau. Mana? Pokoknya ya Indonesia tapi nggak di Jakarta lah gitu. Jadi mungkin kayak most likely kita nggak satu rumah gitu. Cuman gue ngerasa connection kita itu tuh dekat gitu di antara yang lain gitu. Dan kayak ya lu nggak bisa hidup tanpa gue nggak bisa hidup tanpa lu, anjay. Jadi mungkin
tadi apa sih 10 tahun 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan mungkin ya mungkin kita lebih ke low maintenance relationship, tapi ya kita saling membutuhkan satu sama lain sih paling gitu. Oke, kalau dari gue juga sama, gue juga ada rencana merantau. Ini serius ya, gue pengen merantau ke Jepang. Jadi kayak gue ngerasa, tapi gue ngerasa di antara yang lain kita emang paling berdua ini paling yang istilahnya kayak paling deket lah, istilahnya kayak gitu. Jadi ya emang mungkin low maintenance, tapi mungkin kita bisa video call. Tapi kan Jepang agak jauh ya, jadi kayak ya mungkin lu bisa visit ke gue atau kayak gimana. Oke guys, jadi itu aja dari kita. Ya nextnya kalau mau edit apa namanya, request topik boleh. Boleh komen di bawah. Bye bye. Lucu